Namaku Bayu, usia 30, belum menikah, tinggal di sebuah kampung kecil yang tenang di pinggiran kabupaten. Pekerjaanku, ya bisa dibilang serabutan. Kadang bantu toko bangunan, kadang antar barang pakai motor. Tapi satu hal yang pasti dalam hidupku sejak 2 tahun terakhir ini, aku tidak pernah melewatkan sarapan di warung soto Lina. Warungnya kecil, terbuat dari kayu jati tua yang masih kokoh, berdiri tepat di tikungan jalan menuju sawah. Tak ada spanduk besar, hanya tulisan pudar di atas papan. Soto Lina buka jam 6 pagi. Tapi percayalah, meski tak seberapa besar, warung itu hampir tak pernah sepi. Kadang orang rela antre sambil berdiri, hanya demi semangkuk soto yang katanya ada rasa gaibnya. Lina, pemilik warung, adalah perempuan berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya manis, pembawaannya kalem, dan senyumnya, entah kenapa selalu berhasil membuat pelanggan betah duduk lebih lama. "Ayo Mas Bayu, sotonya ekstra telur ya seperti biasa." Sapanya ceria suatu pagi saat aku baru saja menaruh helm. "Kalau bisa ekstra hatinya juga, Mbak Lina," jawabku berseloroh. Dia tertawa ringan. Tidak marah, tidak risih, hanya tertawa seperti biasa. Kadang aku berpikir, Lina bukan manusia biasa. Bukan karena mistis atau semacamnya, tapi karena sotonya itu. Rasa kaldunya begitu kuat, tapi tidak amis. Dagingnya empuk, dan sambalnya selalu bikin ingin nambah. Aku sudah coba banyak soto di luar kampung, tapi tak satu pun yang bisa menyaingi cita rasa soto Lina. Kata orang, Lina punya warisan resep dari kakeknya, yang konon adalah tukang soto zaman Belanda. Tapi sebagian warga suka berbisik, warung itu nggak biasa. Lina itu ada kelebihannya. Aku pikir mereka hanya iri karena warung mereka sepi. Sejujurnya, aku pun sempat iseng bertanya pada Lina soal rasa sotonya yang luar biasa. "Mbak Lina, bumbunya ditambah apa sih?" "Jampi-jampi," godaku. Dia hanya menatapku sebentar, lalu tersenyum penuh rahasia. "Mungkin karena saya masaknya sambil berdoa, Mas. Tapi bagiku, rahasianya bukan hanya di bumbu. Mungkin juga karena Lina sendiri. Orang bilang makanan punya jiwa dari yang memasaknya. Dan Lina selalu terlihat memasak dengan penuh kelembutan. Tangannya lincah, namun wajahnya tenang seperti sedang bersemedi. Hampir tiap pagi aku duduk di bangku yang sama, pojok kanan dekat jendela. Dari situ aku bisa melihat dapurnya sedikit. Sesekali aku bisa lihat Lina mengaduk kuah, sesekali memasukkan sesuatu dari kantong plastik hitam. Tapi kupikir itu hal biasa. Semua warung juga punya rahasia dapur, kan? Pagi itu pun sama seperti biasanya. Aku datang jam 6:10, duduk di bangku kesayanganku, memesan soto dengan ekstra telur, dan menatap Lina dari balik asap kuah yang mengepul. Udara pagi masih dingin, suara ayam masih bersahut-sahutan, dan aku sempat berpikir, mungkin aku akan hidup seperti ini terus. Sarapan soto, melihat Lina, lalu lanjut kerja. Damai, nyaman, tak ada yang ganjil. Sampai 2 hari kemudian, saat aku menggigit sesuatu yang tak seharusnya ada dalam soto. Tapi itu nanti. Pagi ini, aku hanya ingin menikmati sarapan seperti biasa, tanpa tahu bahwa soto yang kusedot perlahan akan menyeretku pada rahasia terdalam Lina. Sebuah rahasia yang lembut seperti kain dan samar-samar berbau sabun cuci. Aku masih ingat dengan sangat jelas. Waktu itu hari Kamis pagi. Warung sudah ramai seperti biasa. Aku duduk di bangku pojok, dan Lina seperti biasa menyapaku dengan senyum yang tenang, lalu menyajikan semangkuk soto lengkap dengan telur rebus yang sudah dibelah 2. "Ayo Mas Bayu, langsung dimakannya, masih panas." Aku mengangguk. Wajah Lina tampak biasa saja, tak ada yang mencurigakan. Dia kembali ke dapur, membalik daging, memarut jeruk nipis, dan melayani pelanggan lain dengan gaya khasnya, santai tapi hangat. Aku meniup kuahnya pelan, mencicip sedikit. Rasanya lebih enak dari biasanya. Tapi di suapan ketiga, sendokku terasa berat. Aku merasakan sesuatu yang kenyal tapi tak sesuai dengan tekstur kikil. Kupikir awalnya mungkin daun salam
atau sisa kol yang belum terpotong sempurna. Tapi benda itu lebih tebal, lebih elastis. Ku pelototi mangkukku. Ada benda kain melengkung, berwarna abu-abu kusam, menyembul setengah dari dalam kuah. Kuangkat dengan sendok. Kupisahkan misoun dan potongan seledri dari atasnya. Mataku langsung melebar. Itu sebuah celana dalam pria. Bentuknya tak bisa disalahartikan. Bagian pinggang karet dengan motif garis-garis masih utuh. Meski basah oleh kuah soto, aku bisa melihat label kecilnya yang familiar. Dan yang membuat jantungku hampir berhenti adalah ada inisial BH tertulis dengan spidol di bagian dalam. Itu celana dalamku yang hilang 2 hari lalu dari jemuran belakang rumah. Aku langsung berdiri. Mangkok nyaris terbalik. Orang-orang menoleh, termasuk Lina. "Ada apa, Mas Bayu?" tanyanya dengan suara lembut. Aku menelan ludah. Tak bisa langsung menjawab. Lina berjalan mendekat. "Kurang garam, ya?" katanya lagi. Matanya teduh. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Aku hanya bisa duduk kembali dengan perlahan. Mangkuk masih di tangan. Keringat mengalir dari pelipisku. Otakku memutar ingatan. Kapan terakhir kali aku menjemur pakaian? Kenapa hanya celana dalam itu yang hilang? Dan apa maksudnya bisa muncul di dalam soto? Kubungkukan badan, pura-pura menyendok soto lagi. Tapi sebenarnya aku hanya ingin memastikan. Ya, itu benar. Itu celana dalamku. Sepanjang pagi perutku mual, tapi bukan karena soto. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin itu kebetulan. Mungkin celana itu mirip. Tapi logikaku membantah. Tak ada orang yang suka menyelupkan pakaian dalam ke dalam makanan, kecuali ada maksud tertentu. Maksud yang tak bisa kupahami. Dan yang lebih membuatku gelisah adalah tidak ada satupun pelanggan yang terlihat kaget. Padahal saat aku mengangkat celana dalam itu dengan sendok, beberapa orang jelas melihat. Tapi tak ada yang bertanya. Tak ada yang berkomentar. Bahkan satu pelanggan di meja sebelah hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Ya udah, Mas, makan aja. Soto tetap soto." Aku tak menjawab. Mulutku pahit, dadaku berat, dan aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di warung soto ini? Malam harinya, aku duduk di kamar sambil memandangi langit-langit. Celana dalamku yang lain semua masih ada di lemari. Tapi yang satu itu, yang biasa kupakai hari Selasa dan hilang 2 hari lalu, sekarang ada di dalam soto. Apa Lina yang mengambilnya? Tapi bagaimana? Jemuranku ada di belakang rumah, jauh dari jalan. Apa dia diam-diam masuk? Atau ada sesuatu yang lebih aneh lagi? Aku mencoba mengingat-ingat siapa saja lelaki yang akhir-akhir ini sering ke warung Lina. Pak Bowo sudah jarang kelihatan. Kang Wawan katanya kerja ke kota, tapi kepergiannya mendadak. Mas Rinto, 3 hari lalu masih makan soto di meja depan, tapi sejak itu tak pernah kelihatan lagi. Aneh, satu demi satu wajah-wajah laki-laki di kampungku seperti hilang dari peredaran, dan tak satu pun dari mereka bilang pamit. Keesokan paginya, aku tidak ke warung Lina. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku memilih sarapan roti tawar di rumah. Rasanya hambar, tapi pikiranku jauh lebih tenang. Sampai sore tiba, dan aku melihat jemuran Lina dari kejauhan. Di sana, tertiup angin pelan, tergantung rapi. 3 celana dalam pria, berbeda ukuran, berbeda warna, tapi semua tampak belum lama dicuci, dan tak ada satupun pria tinggal bersama Lina. Saat itu aku tahu. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebelum sotonya, jadi sotonya aku berikutnya. Sejak melihat jemuran Lina sore itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan 3 celana dalam pria yang tergantung rapi di tali jemurannya terus terpatri di kepalaku. Siapa pemiliknya? Kenapa bisa ada di sana? Dan apakah nasib mereka seperti celana dalamku, berakhir di kuah soto? Esok paginya, aku tetap tak berani datang ke warung Lina. Tapi rasa ingin tahuku tumbuh seperti benjolan gatal yang tak bisa disembuhkan garukan.
Jadi aku mengendap-endap ke warungnya dari jalan samping, bersembunyi di balik pagar semak-semak dekat pohon jambu. Aku duduk berjongkok sambil membawa kamera ponsel, berharap bisa merekam sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Warung sudah mulai buka. Pelanggan datang silih berganti. Tapi aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Yang datang pagi ini, semuanya perempuan. Tak ada satupun pria. Tidak satupun. Bahkan Mang Dirman yang biasanya minum kopi hitam sambil merokok di pojok warung pun tak kelihatan. Lina tetap melayani dengan senyum hangat. Ia tampak cantik pagi itu, mengenakan baju batik longgar dan celemek bergambar ayam jago. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang menakutkan dalam ketenangannya. Terlalu sempurna. Dan yang lebih membuatku merinding adalah tak ada suara sendok atau mangkuk berbenturan. Padahal warung penuh. Semua pelanggan duduk diam, menatap mangkuk soto mereka masing-masing, seolah sedang memuja. Lalu salah satu perempuan yang duduk menghadap ke arah dapur mulai menyenandungkan sesuatu. Suaranya pelan, nadanya naik turun, dan liriknya seperti mantra. 3 celana untuk 3 piring, 2 senyuman untuk 1 yang hilang. Yang datang tak akan kembali, yang tinggal hanya kenangan di kuah. Aku menggigil. Suara itu seperti ditujukan padaku, meskipun aku yakin tak seorang pun bisa melihatku dari balik semak-semak ini. Dan kemudian, aku mendengar suara dari arah jemuran. Bayu, Bayu. Aku refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kain-kain basah yang tergoyang ditiup angin. Tapi salah satu celana dalam pria yang kemarin kulihat bergerak sendiri. Bukan seperti tertiup angin, tapi seperti mengangguk. Aku memicingkan mata. Kain itu masih basah, masih menetes. Tapi tiba-tiba, tetesannya bukan air. Warnanya kecoklatan. Seperti kuah soto. Aku langsung mundur pelan-pelan. Nafasku tak beraturan. Dalam hatiku aku berkata, ini bukan kebetulan. Ini bukan imajinasi. Lina menyembunyikan sesuatu. Siangnya aku pergi ke rumah Pak RT. Aku tanya tentang pria-pria kampung yang jarang terlihat belakangan ini. Jawabannya mengejutkanku. Loh, memangnya kamu nggak dengar? Kang Wawan ke Kalimantan, kerja di tambang. Mas Rinto katanya pindah ikut istrinya ke Tasik. Dan Pak Bowo, katanya sakit, dibawa anaknya ke kota. Bapak percaya itu semua? Tanyaku sambil menatap tajam. Pak RT menghela napas. Yah, itu yang mereka bilang. Tapi aneh juga sih. Mereka semua pergi tanpa pamit ke saya. Lalu ia menatapku, seolah membaca pikiranku. Bayu, kamu jangan macam-macam ya. Kalau soal Lina, sudah banyak yang cerita aneh. Tapi buktinya, nggak ada. Malamnya, aku tak bisa tidur lagi. Pukul 2 dini hari aku duduk di kamar. Lampu mati, hanya diterangi cahaya ponsel. Dan di layar itu, aku menonton ulang rekaman dari warung tadi pagi. Ada satu bagian yang tak kulihat saat merekam. Di menit ke-6, saat semua pelanggan sibuk menyuap soto mereka, Lina mengangkat baskom dari bawah meja. Isinya benda-benda yang dibilas. Dan jelas terlihat beberapa potong pakaian dalam pria. Tangannya yang lembut merendam, menggosok, lalu memerasnya pelan, sambil tersenyum. Senyum yang berbeda, bukan senyum ramah, tapi senyum yang tahu sesuatu yang tidak seharusnya diketahui. Di pojok video, aku memperbesar gambar. Dan di sana, tak salah lagi, terlihat sepasang mata dari lubang dapur. Mengintip, membelalak, tapi bukan milik Lina, bukan milik pelanggan. Mata itu seperti mata seseorang yang terperangkap. Esoknya, aku membuat keputusan. Aku harus masuk ke dalam warung itu, bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai penyelidik. Aku akan datang pagi-pagi buta, sebelum warung buka. Aku akan mengintip dari jendela belakang, menyusuri lorong dapur, dan, jika perlu, menyelinap masuk. Tapi apa yang akan kutemukan? Aku tidak tahu. Tapi aku harus tahu. Sebelum semua celana dalam pria kampung ini menghilang satu persatu.
Aku tahu aku tak bisa tinggal diam. Ini bukan lagi soal harga diri atau kehormatan sebagai pria, tapi soal rasa ingin tahu yang menuntut keadilan. Celana dalam bukan benda sembarangan. Ia sakral, menyimpan sejarah, dan tak pantas direbus bersama irisan seledri dan perasan jeruk nipis. Subuh berikutnya, aku bangun lebih awal dari ayam jago. Langit masih biru gelap, dan jalan kampung masih diselimuti embun. Aku menyelinap seperti maling, tapi yang kucari bukan uang atau perhiasan, melainkan kebenaran yang terselip di antara soun dan nasi putih. Warung Lina tampak tenang dari luar. Lampunya belum menyala, dan tirai bambu masih tertutup. Tapi aku sudah tahu, pintu belakang warung itu tidak pernah dikunci. Aku menyelinap ke lorong samping, melewati tumpukan kayu dan ember plastik. Jantungku berdetak lebih keras dari langkahku. Aku berhenti di depan pintu kayu yang sedikit lapuk, menggenggam gagangnya, dan perlahan mendorongnya masuk. Bunyi pintu kayu membuka terasa seperti raungan kerbau di tengah kesunyian. Tapi anehnya, tak ada suara dari dalam. Bahkan jangkrik pun seperti menghentikan konser malamnya. Ruang dapur warung Lina cukup luas. Ada tungku kayu, rak rempah, wajan besar yang digantung, dan di sudut ruang, sebuah lemari kayu tua yang tertutup rapat dengan kain putih. Di atas meja, ada mangkuk-mangkuk kosong yang belum dibersihkan. Tapi perhatian utamaku bukan di sana, melainkan pada keranjang rotan besar di lantai, yang berisi puluhan celana dalam pria. Beberapa masih basah, beberapa kering dan dilipat rapi. Ada yang berwarna merah, abu-abu, putih, bahkan ada yang bermotif kartun. Di atas tumpukan itu, ada celana boxer bermotif naga, yang aku tahu betul milik Mas Rinto, karena dia pernah pamer dengan bangga saat senam kampung. Aku nyaris berteriak, tapi buru-buru menutup mulut. Apa-apaan ini? Kenapa Lina menyimpan semua ini? Dan yang lebih aneh lagi, di bawah keranjang itu, ada alas daun pisang. Tiba-tiba, dari arah tirai bambu, terdengar langkah. Perlahan, berbisik, tapi pasti. Aku melompat ke balik lemari, menahan napas. Dan dari celah kain putih yang menutupinya, aku melihat sosok Lina masuk ke dapur dengan baju tidur putih dan rambut diikat. Di tangannya, ada seikat tali rafia dan sabun colek. Dia duduk di depan keranjang, mengangkat satu persatu celana dalam itu, lalu menciuminya pelan, sambil membisikkan sesuatu. Yang ini buat Senin, yang ini buat Rebo Wage, yang ini buat menu spesial Jumat Kliwon. Yang ini, wangi, milik Bayu, ya. Tanganku bergetar. Aku hampir tak tahan lagi, tapi harus tetap diam. Lina lalu mengambil satu celana dan mulai menggosoknya dengan sabun colek, sambil tertawa kecil. Tertawa yang tak cocok dengan jam 3 pagi. Setelah mencuci beberapa, ia mengangkat sebuah botol kecil dari dalam lemari dapur. Botol minyak wangi bertuliskan huruf Arab dan logo ayam jago. Ia menuangkannya ke air rendaman, lalu berbisik, biar makin gurih, biar makin nempel rasa laki-lakinya. Aku tak tahan. Aku mundur pelan, siap lari keluar dari pintu belakang. Tapi saat kakiku menyentuh lantai kayu dekat lemari, terdengar suara. Lina langsung menoleh. Matanya menatap lurus ke arahku. Tapi sebelum ia bicara, dari dalam lemari yang kusembunyikan, sesuatu bergerak. Sesuatu yang tidak kecil. Sesuatu yang bernapas. Aku mundur. Lemari bergoyang. Kain putih penutupnya tersingkap. Dan dari dalam, seorang lelaki menyembul. Matanya kosong, tubuhnya hanya mengenakan singlet, dan tidak memakai celana dalam. Dia berbisik lirih, "Tolong, aku belum sempat sarapan." Aku menjerit dan lari secepat angin kampung. Tanpa sandal, tanpa arah. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan makan soto lagi, seumur hidupku. Itu sumpahku pagi itu. Tapi seperti kebanyakan sumpah yang diucapkan dengan panik dan tanpa sarapan, ia goyah hanya dalam waktu 2 hari. Pagi itu, aroma soto kembali menyerbu kampungku. Aku baru saja bangun dari tidur yang tak nyenyak, dipenuhi mimpi buruk tentang lemari yang mengeluarkan suara mengunyah dan celana dalam yang berjalan sendiri. Tapi bau soto Lina
Oh, baunya, seperti pelukan masa kecil dan lagu kenangan ibu. Harum, lembut, dengan sentuhan misteri yang memanggilku. Aku menelan ludah. Dan seperti lelaki yang mencoba berhenti jatuh cinta tapi gagal, aku mendapati diriku berdiri di depan warung itu lagi. Dengan perasaan campur aduk, antara jijik, penasaran, dan lapar. Lina berdiri di depan warungnya. Senyumnya manis, seperti biasa. Tapi sekarang aku tahu di balik senyum itu ada sesuatu. Ada kegilaan yang tersusun rapi. Bayu, sapa Lina lembut. Tumben pagi-pagi udah di sini. Aku gugup. Iseng aja, Mbak. Pas banget, katanya sambil merapikan celemeknya. Hari ini aku masak menu khusus. Soto spesial, hanya untuk satu orang. Matanya menatapku, dan aku tahu, itu untukku. Aku ingin lari, tapi kakiku malah melangkah masuk. Seolah tubuhku dikendalikan oleh aroma soto dan rasa penasaran yang terlalu dalam. Aku duduk di pojok, sendirian. Warung kosong. Kenapa nggak ada orang, Mbak? Lina tertawa pelan. Hari ini aku hanya buka untuk satu tamu. Kamu. Jantungku berdegup kencang. Tapi sebelum aku sempat bertanya, Lina datang membawakan satu mangkuk soto. Uapnya mengepul. Wanginya luar biasa. Tapi di dalamnya, aku melihat sesuatu yang tak bisa kuhindari. Celana dalam, bukan yang besar, bukan yang utuh, tapi potongan kecil, seperti irisan kembang tahu. Dan aku tahu motifnya. Itu milikku. Tanganku gemetar, tapi Lina duduk di hadapanku, menatapku tanpa berkedip. Bayu, kamu ingin tahu rahasianya, kan? Ia membelai mangkuk itu seolah ia membelai bayi. Kenapa soto ini bisa membuat orang ketagihan? Kenapa pria-pria di kampung ini menghilang perlahan? Aku hanya bisa menatap. Lina melanjutkan. Suaranya rendah, seperti desahan angin sore. Aku diberi ilmu oleh seseorang di pasar Sabtu malam. Ilmu pesugihan berbahan rasa. Rasa lelaki. Aku hampir muntah. Celana dalam itu, ujarnya sambil menunjuk isi mangkuk, adalah syarat. Semakin sering dipakai, semakin kuat rasa sotonya. Dan semakin besar cintamu, semakin mantap kuahnya. Aku tak bisa menahan lagi. Kau gila. Tapi Lina hanya tersenyum. Gila itu kata orang yang tak berani mencoba. Tapi kamu berbeda, Bayu. Kamu dipilih. Ia mendekatkan wajahnya. Aku tidak ingin kamu jadi bahan soto. Aku ingin kamu jadi penerus resep ini. Otakku seperti beku. Apa? Lina berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali membawa sebuah buku catatan tua, berlapis plastik. Di sampulnya ada gambar mangkuk soto dan sehelai kain dalam warna abu-abu. Bayangkan, Bayu, kamu dan aku membuka cabang warung ke seluruh Indonesia. Soto lelaki Nusantara. Rasa yang tak tertandingi. Aku berdiri. Aku bukan bagian dari ini. Aku bukan. Kamu bukan. Ini tak bisa ditolak, Bayu. Ia menatapku tajam. Kamu sudah makan sotonya, bahkan sebelum kamu tahu bahan dasarnya. Aku terdiam, karena ingatanku kembali ke 3 minggu lalu. Saat aku makan soto Lina 2 kali seminggu, dan saat aku kehilangan sepotong celana dalam favoritku. Semua cocok, semua mengarah ke satu hal. Aku sudah terikat. Kata-kata itu bergema di kepalaku seperti gong raksasa yang dipukul tanpa ampun. Aku berdiri kaku di tengah warung yang tiba-tiba terasa seperti ruang ritual. Di depanku, Lina menatap dengan penuh keyakinan. Di tangannya, buku resep sialan itu. Tebal, tua, dan baunya aneh seperti semur basi dan dupa bekas. Aku menggeleng pelan. Aku bukan bagian dari ini. Lina tertawa pelan. Tawa yang terlalu lembut untuk seorang wanita yang tadi pagi merendam celana dalam pria dalam air kunyit. Kamu pikir ini bisa kamu tolak, Bayu? Kamu sudah makan sotonya. Sudah. Merasakan.
ikatannya. Ia mendekat, menyerahkan buku itu padaku. Dan kamu sudah disebut dalam halaman terakhir. Aku ragu, tapi jemariku bergerak sendiri, membuka lembaran lusuh itu satu persatu. Ada tulisan tangan, peta aroma, jadwal rendaman, catatan tentang tanggal lahir pria-pria di kampung ini, hingga tingkat kelembaban celana mereka. Sampai akhirnya, halaman terakhir, kertas kekuningan, tinta merah pudar, dan di sana tertulis dengan rapi, penerus warung lelaki, Bayu, lahir, 27 Maret, jenis celana, boxer, warna favorit, abu-abu kebiruan, status, siap dipanggil. Tanganku gemetar. Kau menulis ini? Lina menggeleng. Bukan aku. Itu muncul sendiri. Malam setelah kamu pertama kali makan sotonya dan memuji rasanya. Warung ini memilih penerusnya. Bayu, bukan aku. Aku melempar buku itu ke lantai. Aku akan bakar ini. Dengan cepat, aku lari keluar. Nafasku berat. Dunia terasa miring. Aku sampai di rumah, menguncinya rapat, lalu menyulut korek api di atas buku itu yang masih kugenggam. Tapi, api tak mau menyala. Korek pertama habis. Ku ganti. Kedua, gagal. Bahkan ketika kusiram dengan minyak tanah, buku itu hanya mengeluarkan asap tipis, lalu menyerap minyaknya seperti spons haus. Aku menggertakkan gigi. Kalau tak bisa kubakar, akan kubuang. Keesokan harinya, aku pergi ke sungai di belakang kampung. Aku bungkus buku itu dengan karung goni, ikat kencang, dan menenggelamkannya ke bagian terdalam sungai. Aku tunggu beberapa saat. Aku pastikan ia menghilang. Selesai, atau setidaknya, kupikir begitu. Malamnya, saat aku mencoba tidur, terdengar ketukan dari jendela kamarku. Kupingku menegang. Siapa yang bertamu jam 11 malam? Aku intip. Tak ada siapa-siapa. Tapi di ambang pintu, ada sesuatu. Buku itu, kering, bersih, rapi, dan di sampulnya, kini ada tambahan tulisan. Bayu, tolong buka halaman baru. Tanganku dingin. Suasana makin aneh. Listrik kamar mendadak mati. Hanya lampu Petromax di teras yang menyala. Seolah dunia ingin menciptakan suasana paling menegangkan yang bisa dibayangkan. Aku buka halaman baru itu. Dan di sana tertulis resep baru. Soto untuk lelaki yang berusaha lari. Bahan pertama, keringat ketakutanmu. Bahan kedua, sisa celana yang belum kamu sadari telah hilang. Aku menjerit. Kupikir aku waras. Tapi pagi itu, ketika membuka lemari, celana dalamku tinggal 2 potong. Padahal kemarin masih 5. Aku tak bisa kabur. Tak bisa menyangkal. Buku itu selalu kembali. Dan kini aku tahu, hanya ada satu jalan keluar, menghadap Lina. Aku mandi 3 kali. Ganti baju 5 kali. Tapi tak ada satupun celana dalam tersisa. Semua hilang, begitu saja. Bahkan celana terakhir yang kupakai semalam, entah kenapa, pagi ini sudah tak digantungan. Ini bukan pencurian biasa. Ini semacam pemanggilan. Lina mengundangku malam itu. Bukan lewat undangan kertas, tapi lewat suara di mimpiku. Bayu, datanglah. Soto terakhir akan disajikan. Setelah itu, kamu bebas, atau jadi bagian dari kuahnya. Aku tak bisa bilang tidak. Aku berjalan malam itu seperti orang yang tahu langkah terakhirnya. Warung Lina sepi, tapi lampu di dalam menyala kuning temaram. Meja-meja disingkirkan. Hanya ada 1 meja panjang, 1 mangkuk besar di tengahnya, dan 1 kursi di ujung. Untukku, Lina berdiri di belakang mangkuk, mengenakan kebaya putih, rambut disanggul, bibirnya merah seperti cabai rebus. Di sampingnya, buku resep yang dulu kucoba tenggelamkan, kini dibalut kain sutra merah. Selamat datang di jamuan terakhir. Katanya pelan, ini soto yang terakhir. 1 sendok saja, maka kamu bebas. Tapi jika tak sanggup, kamu akan tergantikan.
Aku duduk perlahan. Tanganku gemetar, tapi hatiku mantap. Aku tak mau terikat selamanya pada ilmu gila ini. Lina menyendokkan soto ke dalam mangkuk kecil untukku. Aromanya seperti gabungan semua soto ternak di dunia. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Wanginya bukan cuma gurih, tapi juga familiar. Terlalu familiar. Aku mengangkat sendok, kuaduk pelan. Dan di sana, ada potongan kecil kain dengan inisial B. Itu potongan celana favoritku yang hilang sebulan lalu, yang tak pernah kutemukan. Aku harus makan ini? Tanyaku, nyaris menangis. Lina mengangguk. 1 sendok saja, lalu kamu bebas. Tapi ingat, sendok itu bukan hanya makanan, itu ikatan. Setelah kamu menelannya, pilihan terakhir akan datang kepadamu. Aku menatap sendok itu, lalu mangkuk, lalu Lina, lalu aku menutup mata, dan kutelan. Semua terasa hening. 1 detik, 2 detik, dan kemudian lidahku seperti terbakar. Bukan karena pedas, tapi karena ada suara di dalam kepalaku. Bayu, terima kasih. Kamu telah menjadi bagian dari rasa. Aku terdiam. Lidahku kaku. Tanganku tak bisa digerakkan. Tapi di dalam pikiranku, ribuan rasa meluap. Soto yang pernah kumakan. Wajah-wajah pria kampung yang pelan-pelan menghilang. Dan di pusat semuanya, wajah Lina tersenyum. Tiba-tiba, buku resep di atas meja terbuka sendiri. Halaman-halamannya membalik cepat seperti ditiup angin tak kasat mata. Sampai akhirnya berhenti di halaman kosong. Dan dengan tinta hitam yang mengalir sendiri, tertulis, pemilik resep baru, Bayu. Aku menjerit, tapi hanya terdengar dalam hatiku. Karena mulutku sudah tak bisa berkata-kata. Lina mendekat, menunduk ke arahku. Selamat datang. Kamu bukan korban, Bayu. Kamu, pewaris. Aku ingin menolak, tapi lidahku sudah bukan milikku. Malam itu, langit di atas warung Lina berubah. Tak ada bintang, tak ada suara. Hanya satu aroma yang menguasai udara. Aroma soto dan takdir. Dan aku, duduk kaku di hadapan mangkuk terakhir. Dengan lidah yang tak lagi milikku. Tubuhku hangat, tapi bukan karena cinta atau kuah soto. Melainkan karena rasa takut yang mendidih di dalam diriku sendiri. Lina menatapku dari seberang meja. Senyumnya bukan lagi milik seorang pedagang warung biasa, tapi seperti penjaga rahasia kuno yang telah menemukan pewarisnya. Aku sudah selesai, Bayu, katanya pelan. Tugasku sudah berakhir. Resep ini sekarang milikmu. Aku menunduk, memandangi buku sialan itu. Halamannya terbuka pada bagian kosong yang kini mulai menuliskan kata-kata baru. Dengan sendirinya, Bayu, pemilik resep. Gelar, penjaga rasa. Tugas, menentukan arah rasa. Melanjutkan, atau mengubah. Aku memicingkan mata. Ada sesuatu yang berbeda dari tulisan itu. Menentukan arah rasa. Lina mengangguk. Tidak semua penerus memilih jalan yang sama. Beberapa membuat warung. Beberapa menghancurkan resep. Tapi hanya satu yang bisa menulis ulang. Hatiku berdetak kencang. Menulis ulang? Apa itu berarti? Aku bisa mengubah ini semua? Tiba-tiba, sesuatu di dalam diriku bergerak. Bukan tulang, bukan otot, tapi seperti niat lama yang bangkit kembali. Aku meraih pulpen yang entah sejak kapan muncul di meja. Ku genggam erat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kupandangi halaman kosong di buku itu. Lalu, untuk pertama kalinya, aku menulis bab baru, soto rasa kehangatan, tanpa syarat, tanpa celana, hanya bumbu dan harapan. Untuk orang-orang lapar, bukan rakus. Untuk hidup, bukan tumbal. Tanganku bergetar, tapi aku terus menulis. Halaman demi halaman, kata demi kata. Setiap kata yang kutulis, bau anyir soto lama menghilang sedikit demi sedikit, digantikan aroma segar daun jeruk,
serai, dan kaldu ayam biasa. Lina menatapku. Matanya perlahan berkaca-kaca. Kamu memilih berbeda. Aku mengangguk. Aku tak mau kuah ini lahir dari celana siapapun, termasuk punyaku. Tiba-tiba, buku itu mulai bergetar. Halamannya membalik sendiri. Angin mengelilingi kami. Lampu-lampu di warung berkedip. Dan saat tinta terakhir kutulis, warung itu meledak menjadi ribuan lembar daun salam. Aku terdorong ke belakang. Lina menghilang. Tak ada tubuh, tak ada suara. Hanya bisikan terakhirnya. Terima kasih, Bayu. Akhirnya, rasa pulang ke rumah. Pagi harinya, aku terbangun di tengah tanah kosong. Tak ada warung, tak ada buku, tak ada Lina. Tapi di tanganku, ada satu mangkuk kecil, berisi kuah soto bening, hangat, dan sederhana. Tanpa potongan celana dalam, tanpa tumbal, hanya rasa yang jujur. Kampung mulai ramai lagi. Para lelaki yang dulu lesu mulai tersenyum. Beberapa bahkan mulai mencari celana dalam mereka yang hilang. Dan anehnya, sebagian ditemukan tergantung di pohon mangga, kering dan wangi. Kini, aku membuka warung sendiri. Soto Bayu, tanpa rahasia, tanpa pesugihan, tanpa bumbu dari alam gaib. Dan di dinding warungku, ada tulisan besar. Rasa yang baik tak harus berasal dari pengorbanan. Kadang cukup dari kejujuran, dan satu sendok niat yang tulus. Setiap pagi, aku melayani tamu sambil tersenyum. Dan saat ada pelanggan yang bertanya, "Mas, ini sotonya kayak punya Mbak Lina ya?" Aku hanya menjawab, "Yang ini, tanpa celana dalam, Mas, dijamin." Dan mereka tertawa.